Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Gatot. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Alhamdulillah sehat. Dan alhamdulillah bisa berjumpa dengan Bapak. Bapak sibuk, Pak visitasi akreditasi. Iya, alhamdulillah sudah selesai, tinggal laporan. Oh, kemarin di Kabupaten mana, Pak? Visitasinya? Kalau di Kediri, Kabupaten Kediri. Ada yang bisa dibantu Pak Andri? Iya, ini Pak. Beberapa waktu yang lalu kan saya maju jenengan untuk diskusi tentang ini Pak, penentuan skala prioritas untuk perbaikan pembelajaran terkait raport mutu sekolah atau kami. Ya. Nah, sekarang ini untuk tahapan selanjutnya Bapak, yaitu untuk di tahapan penyusunan program. Jadi kemarin kita alhamdulillah dengan teman-teman sudah memilih skala prioritas apa yang harus diperbaiki. Kemudian untuk pertemuan kali ini kita nanti ini Bapak menyusun program beserta penganggaran. Iya. Nah, sebelum nanti saya sampaikan kepada teman-teman, ini saya mohon bantuan, mohon bimbingan jenengan terkait nanti mungkin langkah-langkah yang harus saya lakukan, Bapak. Tidak ada masukan. Berarti nanti awal jenengan sudah memilah-milah dari rapor pendidikan yang ada itu? Oke, Sudah. Kemarin itu fokusnya di kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran. Memang apa agak rendah di kualitas pembelajarannya? Ini sedang. Oh, sedang ya. Untuk yang literasi memorasi dan itu bilekan alhamdulillah kita sudah hijau. Iya. Tapi yang di Kualitas pembelajaran khususnya yang ini Bapak, ini Pak, penggunaan metode manajemen kelas, refleksi sama praktik inovatif ini perlu ditingkatkan gitu ya. menurun dari tahun yang lalu. Ya, ya. Dan harapannya ya mutu sekolah bisa meningkat, nanti terwujud dengan adanya rapor mutu juga jauh. Itu ya. Ternyata rapor mutu juga jauh. Terus rencana Pak Andri sendiri untuk yang awal bagaimana dari rencana peningkatan kualitas pembelajaran tersebut? Ini nanti rencana kami Pak untuk diskusinya ini saya bagi menjadi 3 sesi. Sesi yang pertama itu nanti menyusun rencana pembelajaran, termasuk di situ nanti ada intrakurikuler, kurikuler sama ekstrakurikuler. Kemudian setelah itu selesai nanti kita menyusun peningkatan kompetensi BPK karena memang kemarin yang sedang ini atau yang perlu perbaikan adalah untuk kualitas pembelajaran Pak. Itu ya. Terus sementara ini kesiapan yang terutama dari penyusunan perencanaan pembelajaran ya. Kira-kira persiapan apa itu sudah Pak Andri lakukan? Ini menyusun ini Bapak rencana pembelajaran ya. Seperti yang di kolom ini kualitas pembelajaran, akar masalahnya kan penggunaan metode pembelajaran bervariatif. Perbaikan yang perlu kita lakukan nanti peningkatan kompetensi penggunaan metode pembelajaran melalui IHT. Itu nanti yang di kualitas peningkatan kompetensi PTK-nya. Tapi untuk di rencana pembelajaran untuk intrakurikuler ini rencana kami Bapak sebetulnya adalah ya penggunaan metode yang variatif. Nanti di perencanaan pembelajaran itu kita lihat ada beberapa komponen penting yang perlu memang nanti diperdalam di situ ya. Jadi ada beberapa komponen penting yang perlu diperdalam oleh teman-teman. Nanti bisa disampaikan kan. Salah satunya tadi Pak Andri katakan bahwa penggunaan multimetode ya. Nah, berarti dalam penggunaan multimetode ini nantilah yang mungkin Pak Andri punya kiat-kiat ya. Selama ini gimana teman-teman penggunaan metodenya? Ini ada yang beberapa kelas memang ini Pak masih berpengamatan saya ini kurang variatif ya. Jadi cenderung ibu gurunya ini ya sebagai bukan sebagai fasilitator. Iya. Cara mengajar seperti ya
metode lama itu. Masih metode konvensional. Padahal untuk sekarang kan kalau kita amati hendaknya ini metode yang digunakan kan variatif Pak. Dulu itu hanya sebagai fasilitator mawon untuk kegiatan aktivitas anak-anak, nanti selain di kelas juga diajak bermain di luar kelas juga bisa. Kemudian penggunaan metode dan media ini juga harus bervariasi supaya anak-anak mungkin juga tidak bosan mungkin dalam prakteknya nanti ya. Nah, kalau kita ketahui, kalau kadang-kadang teman-teman kan gini saja sudah cukup kan, kami sudah menyampaikan, tapi kenyataannya anak-anak kurang bisa menerima kan itu. Nah, kira-kira dalam prakteknya nanti apa yang Pak Andri tindak lanjuti ke teman-teman untuk menanamkan bagaimana menggunakan metode yang multi metode tadi. Mungkin bisa penyegaran lagi. Penyegaran semacam IHT dari yang berkompeten fasilitator atau pengawas. Untuk apa nih? Untuk merefresh kembali. Saya yakin bahwa sebetulnya guru-guru ini kan sudah dapat materi penggunaan metode lagi waktu kuliah dulu lagi. Cuma mungkin sudah di zona nyaman, akhirnya lupa enak ini ya. Nah itu Pak, jadi penyegaran, terus kemudian nanti ya kita ini Pak, kita maksimalkan PMN yang di observasi kelas. Yang pertama tadi melalui IHT, atau ada opsi-opsi lain selain IHT yang akan dilakukan? Belajar di PMN misalnya. Belajar PMN ya itu dengan belajar metode. Ya, mungkin nanti bisa dipertegas kembali kepada teman-teman ya. Jadi dengan penggunaan multi metode nanti ya, nanti efeknya seperti ini sehingga teman-teman mau mempelajari berbagai bentuk metode yang kita tawarkan kan. Masuk dampak lagi. Iya dampaknya, yang paling penting kan dampaknya nanti kan. Penggunaan metode. Ya. Jadi belum tentu Bapak untuk yang penggunaan metode ini masih beberapa kelas yang saya amati ini, satu kelas yang juga sudah mulai banyak dengan hasil karya anak juga. Jadi kalau saya melihat permasalahannya tadi kan lebih fokus kepada komponen-komponen yang ada di perencanaan pembelajaran ya. Ya, sudah yang pertama kita tadi mungkin penggunaan metode, mungkin yang lainnya karena itu nanti satu paket ya. Termasuk di sini manajemen kelas Pak. Manajemen kelas kemarin kelasnya juga perlu. Kan di sini ya satu paket Pak. Metodenya menurut manajemen kelas. Itu nanti lebih ke kompetensi kan? Iya, kompetensi guru ya. Bagaimana dia menguasai metode, bagaimana dia bisa mengelola kelas dan sebagainya. Termasuk nanti penggunaan asesmen di situ kan semua satu paket. Nanti kalau itu yang mau dibahas betul-betul, jadi nanti setiap permasalahan nanti dimatangkan ya. Ya apa nanti yang mau dilakukan, misalnya di metode nanti kita tunjuk nanti kemana kita apa yang akan dilakukan dengan mempelajari metode tadi. Berarti terus ini Pak, untuk kegiatan intrakurikuler kan berarti guru nanti harus menggunakan metode yang variatif Pak. Iya. Kurikuler mungkin nanti untuk P5-nya juga bervariatif menurut Pak. Iya. Jadi untuk P5-nya satu jenis. Sebetulnya kan hampir sama saja. Intrakurikuler, kurikuler hanya saja nanti mungkin menyesuaikan dengan kegiatannya kan. Dan kalau kurikuler biasanya kegiatan di luar kelas, nanti sesuaikan metodenya yang cocok untuk di luar kelas. Kegiatan ya. Termasuk ekstrakurikuler kan, karena di situ juga kita bahas juga. Termasuk manajemen kelas sama metode
refleksi atas praktik mengajar berlangsung. Refleksi Atas praktik mengajar. Nah ini rencana saya ini gini Pak. Selain diobservasi oleh kepala sekolah, mungkin ini saya rencana ini buat ini Pak kegiatan Siteja. Siteja ini kepanjangan atau singkatan dari observasi teman sejawat. Saya singkat Siteja. Nah ini nanti ini dikelola oleh KKD Pak. Artinya contoh mungkin Bapak Ibu guru di nomor 2 yang di jenjang yang sama atau fase yang sama, mungkin di fase A ini saya mengobservasi dengan mungkin kita lulus dari nomor 1, mungkin dengan materi yang sama, kemudian diobservasi oleh orang yang berbeda, mungkin bisa saling menyempurnakan. Menurut Bapak untuk bagaimana Bapak? Refleksi itu kan ya sudah melekat di dalam proses pembelajaran biasanya kan ya, kadang-kadang kita juga nggak menyadari bahwa kita juga sudah melaksanakan refleksi. Artinya apa? Hanya saja kadang-kadang nggak kita catat gitu ya. Jadi setelah proses pembelajaran selesai menutup biasanya kan ada 2 refleksi ya. Yang pertama itu kan refleksi oleh peserta didik, yang kedua refleksi oleh guru sendiri ya. Ya. Nanti gimana bentuknya kalau refleksi peserta didik biasanya langsung gitu. Mungkin kita buat pertanyaan-pertanyaan apa yang sudah dipelajari ya, apa yang sudah dipahami, apa yang belum dipahami, dan apa nanti manfaatnya kita belajar ini. Itu adalah refleksi untuk peserta didik. Tapi guru juga perlu merefleksi ya, refleksi diri sendiri kan. Jadi selama proses pembelajaran kita merefleksi apa yang sudah saya lakukan itu sesuai enggak dengan harapan ya? Apa yang sudah saya lakukan proses pembelajaran itu apakah sudah materi yang kita sampaikan apakah sudah dipahami oleh anak-anak. Itu kan kita merefleksi apa yang sudah baik, apa yang kurang baik yang sudah kita lakukan kan? Nah selain refleksi itu kan mungkin ada refleksi lagi yang bisa dilakukan oleh guru, misalnya penilaian oleh peserta didik kan boleh juga ya. Oh iya Pak, bisa Pak ya. Nanti ketika guru mengajar, nanti guru mempersiapkan instrumen ya, nanti diberikan kepada 1-2 peserta didik ya, untuk melakukan pengisian instrumen berdasarkan praktek yang mengajar. Instrumen penilaian apa Pak? Penilaian oleh peserta didik. Iya. Saya kira itu lebih itu Pak ya daripada dengan teman sejawat. Kemudian kalau teman sejawat saya rasa nggak perlu kita melibatkan dengan lembaga lain, cukup dengan teman-teman kita sendiri, mungkin antar kelas, gantian, monggo itu. Antar kelas. Yang penting iya, yang penting di situ guru mempersiapkan instrumen yang untuk pengamatannya kan, untuk penilaiannya. Instrumen penilaian oleh peserta didik. Iya. Jadi refleksi bisa dari diri sendiri, dari orang lain. Kalau orang lain itu bisa peserta didik, bisa teman sejawat, juga bisa atasan. Ya. Nah, biasanya kalau atasan itu sudah lebih tinggi lagi, berarti evaluasi. Ya. Saya bisa kok itu kalau dengan guru lain yang satu kan gantian, ya satu gantian. Mungkin kalau dengan satu lembaga kan lebih nyaman. Iya, jadi kita nggak usah sana sini kan. Untuk praktik inovatif itu Pak, penerapan praktik inovatif dalam pembelajaran yang perlu ditingkatkan. Penerapan praktek inovatif dalam pembelajaran. Menurut Andri itu apa Mas? Penggunaan media praktik inovatif itu sejauh mana media yang digunakan itu bervariatif dan berbeda. Iya. Mudah dicari dan kalau bisa kan hasil inovasi oleh Bapak Ibu guru gitu ya Pak. Iya.
termasuk mungkin ini Pak yang disesuaikan dengan kearifan lokal. Sebagai contoh aktif inovatif misalnya ini membuat untuk P5 Pak ya, mungkin bisa membuat semacam produk dari setempat. Kalau di sini Pak ya, kalau di RC saya lama dulu ini kan semacam membuat ini jalur dari lidah buaya. Tapi kalau di Ngoro ini mungkin lebih dekat dengan kegiatan semacam peternakan. Apakah boleh misalnya kegiatan pembelajaran dikaitkan dengan peternakan setempat untuk anak-anak supaya bisa belajar dari sumber secara langsung? Yang paling bagus ya itu kan. Jadi inovasi seperti itu nanti yang akan kita kembangkan kan. Yang selama ini biasanya selama ini biasanya kalau kita teman-teman guru itu mengajar kan, biasanya apa yang ada di buku itulah yang disampaikan kan. Padahal dari materi yang akan disampaikan sebetulnya banyak sekali bisa kita manfaatkan lingkungan yang ada di sekitar kita ya. Contoh yang paling kecil saja, misalnya mau pelajaran matematika ya. Nah, kenapa kok anak nggak kita ajak saja ke toko langsung transaksi di situ, jual beli di situ? Kenapa kita buat soal cerita ya? Nanti dari jual beli yang sudah kita praktekkan, baru kita bawa masuk ke sekolah, ke kelas, kita ajak anak-anak ya. Tadi kita kan belajar ini, itulah soal cerita yang sudah kita praktekkan langsung. Sebenarnya seperti itu yang malah lebih bagus. Jadi anak praktek langsung ya. Termasuk di sini kan mendukung juga Pak secara lokasi gitu. Iya betul. Pasar banyak toko dan kan. Misalnya ingin transaksi baca pelaku juga bisa. Iya. Inovasi semacam itu nanti yang harus kita kita bangkitkan dari guru-guru. Kita jangan hanya dan kelas kita putar-putar di buku saja kan. Enggak, jadi saya rasa bagus itu nanti ya. Alhamdulillah yang ini inovasi peran. Kemudian ini Pak peningkatan kompetensi BPK terkait metode tadi, peningkatan metode tadi. Perbaikan yang perlu dilakukan otomatis di sini Pak ya. Berarti perbaikan itu adalah semacam penggunaan media pembelajaran, penggunaan metode pembelajaran yang variatif. Terus rencana peningkatan kompetensi BPK-nya mungkin salah satunya tadi bisa melalui PNM, kemudian bisa IHT, belajar bareng-bareng dengan teman kan, nggak bisa. Oke. Belajar mandiri kan, Dan sampai itu Pak. Termasuk ini juga bisa kita gunakan di poin manajemen kelas Pak ya. Karena sama di manajemen kelas juga. Iya, satu rentetan itu ya. Jadi di metode manajemen kelas atau pengelolaan kelas. Kemudian yang satu tadi refleksi. Sama juga tadi inovasi tadi juga bisa kok. Iya. Oh iya. Nanti saling tukar Pak ya. Amati, tirukan. Iya. Selesaikan. Ada teman cerita saya menggunakan gini cara begini kan nanti dia bisa meniru. Iya, jadi itu satu rentetan, satu paket misalnya. Ini yang manajemen kelas ini kan juga PR yang luar biasa Pak. Kayak boleh banyak kalau manajemen kelasnya nggak bagus. Kadang anak yang ada paksa melayani, ada yang juga merasa tidak melayani. Ada tantangan tersendiri ya bagi lembaga-lembaga yang memang kelasnya kelas gemuk ya, bagaimana dia bisa mengelola kelasnya dengan baik ya. Terutama ketika proses pembelajaran berlangsung, bagaimana perhatian guru itu terhadap masing-masing peserta didik ya. Memang perlu keterampilan khusus gitu.
Sebetulnya untuk IHT ini idealnya dilaksanakan berapa kali Pak? 1 bulan sekali ya, apakah? Cuma IHT itu kan ada satu misalnya satu cara ya IHT itu kan. Sebenarnya kapanpun bisa kita lakukan kok. Tapi harus ada ini Pak, narasumber. Ya nanti kan bisa ganti ya narasumbernya kan dari teman-teman sendiri, mana yang menguasai ini kita akan dia sebagai narasumber yang menyampaikan kan. Kompel itu Pak juga Pak, penting kompel itu Pak, itu dimaksimalkan juga. Dalam kegiatan kompel itu nanti mungkin bisa melalui kegiatannya semacam IHT ya. Yang untuk ini sudah. Terus Sarpas ini saya kira untuk misalnya dari pelajaran IHT gitu. Tapi yang kita butuhkan ruang kelas ya Pak ya. Itu yang apa itu? Sarpas apa itu? Itu Sarpas untuk ini, untuk pelaksanaan IHT. Misal nanti kita pilih kegiatan IHT, berarti Sarpas yang kita butuhkan itu apa saja. Ya. Ruang kelas itu Pak ya. Ya itu nanti kan menyesuaikan dengan kegiatan ya, gitu ya. Bukan pemenuhan Sarpras maksudnya, pemenuhan Sarpras dalam proses pembelajaran bukan. Ini untuk kegiatan apa? Ini Pak yang peningkatan kualitas pendidikan. Ya. Jadi misalnya tadi yang kita melaksanakan IHT, berarti Sarpras yang digunakan dan dibutuhkan untuk apa saja. Oh iya. Misalnya kemudian nanti di sini kan ada golongan 5 BFM. BFM apa saja yang dilakukan. Masuk jaringan itu. Iya. Perencanaan kegiatan nanti ya. Otomatis kita juga menyesuaikan acaranya tadi. Sudah ada tadi yang seperti tadi dari semua kegiatan yang sudah Pak Andri rencanakan tadi kan, misalnya kita mau menyampaikan multi metode tadi kan dengan melalui IHT. Nah, ketika kita melaksanakan IHT, ya, apa saja Sarpras yang diperlukan di situ ya, jadi dimasukkan di program kita kan. Nah, terus dianggarkan juga dibiayai dari dana. Nah, sekarang selama ini pengalaman saya sendiri menjadi bendara ini lebih kepada ini Pak, ternyata fisiknya Pak, fisik sekolah. Iya. Jadi Sarpras itu melengkapi saya sendiri sekarang kita anggarkan untuk peningkatan mutu guru. Ini pengalaman saya sendiri Pak. Ternyata waktu itu ya kita gunakan untuk membayar DPT, selebihnya untuk belajar modal sama perbaikan fisik. Jarang sekali ini kita anggarkan untuk peningkatan guru, mendatangkan narasumber atau ya jarang sekali kita anggarkan Pak. Nah, alhamdulillah melalui pelatihan kemarin pikiran kita jadi sangat terbuka sekali, sehingga KKN juga alangkah indahnya juga kita anggarkan juga untuk peningkatan guru Pak. Dulu kami berpikir gini Bapak, jadi peningkatan mutu guru ya nanti dinas yang mengadakan melalui workshop, padahal sekolah pun bisa Pak ya melaksanakan workshop sendiri. Nah, sekolah kan lebih tahu apa yang diperlukan guru, apa yang diperlukan mereka kan. Lebih baik memang sekolah yang membuat perencanaan di situ. Jadi sekali waktu dan perencanaan kita laksanakan sendiri, sekali waktu nanti mungkin ada program dari dinas, kita ikutkan ke sana. Terus ini Bapak, mungkin untuk saran dengan supaya diskusi nanti dengan teman-teman ini bisa berjalan dengan lancar. Kalau kemarin ini saya tulis macam ini Pak, dengan kekeluargaan nanti diskusi yang kita rencanakan di zamannya nanti dengan teman-teman ini, kemudian berikan kesempatan pada warga sekolah untuk berpendapat, memperhatikan voice dan musik, sehingga mereka nanti juga merasa memiliki program tersebut, mengambil pendapat dari warga sekolah, kemudian menjalankan proses diskusi dengan tepat waktu dan efisien, tidak terlalu lama, termasuk menghadirkan kehadiran penuh. Artinya nanti ngumpulkan anak-anak ini Pak SAS, sehingga anak bisa pulang
agar Bapak Ibu guru nanti bisa fokus ketika kita ajak diskusi. Yang paling penting nanti tetap kendali di diskusi adalah kepala sekolah, jadi nanti jangan sampai pokok pembicaraan kita itu melebar, ya. Tetap kita kawal ke situ. Iya. Nggak ada topik permasalahan yang kita bahas. Ada lagi Bapak masukan untuk yang Itu saya rasanya tadi karena ini nanti bahasanya lebih terutama kepada apa yang akan dilakukan guru, ya semua guru harapannya bisa mengikuti kegiatan itu. Nanti kalau sudah kita ke tahap yang terakhir masalah sarpras, penganggaran dan sebagainya, mungkin nanti Pak Menteri bisa juga berhubungan dengan termasuk bendahara, lalu kalau perlu juga perwakilan dari komite bisa kita minta hadir, ya. Nah, itu nanti juga perlu mereka tahu, kan? Mungkin ya, itu saya rasa yang itu kan. Terus jadi nanti jam berapa kegiatan? 11 Pak. Ya, kita misalkan pokok nggak ada kegiatan yang berhubungan ke dinas. Tidak ada. Iya. Terima kasih sekali atas masukan dari Dewan. Sama-sama Mas Andri, nanti Pak setelah baru dan masih muda perlu banyak bimbingan. ya, saya berharap nanti kegiatan ini bisa berjalan lancar, nggak ada kendala. Yang penting nanti ya tetap kepada teman-teman kita sampaikan, kan, karena ini adalah untuk kebutuhan bersama, untuk kebutuhan mereka, ya. Bukan semata-mata tugas dari BPDB. Bukan semacam-macam jadi untuk sekolah, bukan, ya, sekolah itu untuk mereka, kan. Iya, benar. Oke, nanti kita tunggu pertemuan dengan teman-teman. Jalan nanti dikabari lagi, ya. Ingatkan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, monggo, selamat bekerja.